Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yang kami hormati Bu Kepala Sekolah Siswa Maudi dan rekan-rekan guru yang kami hormati, serta calon guru penggerak Bapak Abdul Salim yang kami hormati. Langsung saja pada acara hari ini kami dari calon guru penggerak akan melaksanakan tugas dari modul 1, yaitu tentang penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah. Acara pada hari ini adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah penyampaian budaya positif oleh Bapak Nur Salim, yang ketiga refleksi dari Bu Kepala Sekolah, yang terakhir adalah penutup. Mari acara pada pagi hari ini kita mulai dengan pembukaan dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara pada pagi siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami mohon untuk rekan-rekan guru untuk berdiri sebentar. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Purworejo, Bapak Nur Salim. Padanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Qodarian selaku Kepala SD Negeri Sawogede, Bapak Ibu Guru SD Negeri Sawogede yang saya hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya
sehingga kita bisa berkumpul di SD Negeri Samogede ini dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun dalam rangka diseminisasi atau penyampaian pemahaman budaya positif untuk pemenuhan aksi nyata modul 1.1 budaya positif. Sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya dari dunia ini hingga akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dan Pak Udin dalam rangka mengikuti calon guru penggerak pada angkatan 10 Kabupaten Purworejo, kami disuruh untuk menyampaikan tentang atau pemaparan budaya positif dan setelah nah ini Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan selamat datang pada para guru hebat SD Negeri Samogede yang kami berharap Bapak Ibu guru bisa bekerja sama atau belajar bersama, terus berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif pada sekolah kita yang kita cintai. Ini saya ada pertanyaan pemantik, boleh nanti Bapak Ibu dijawab langsung atau bisa untuk dijawabnya di dalam hati boleh. Ini ada setuju dan tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu itu setuju atau tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Bapak Ibu boleh merenungkan sebelum nanti saya selesai memaparkan budaya positif. Dari pemberian hukuman, terus pemberian penghargaan itu menurut Bapak Ibu itu bisa tidak mendisiplinkan anak? Pada budaya positif, pada modul budaya positif ini ada konsep utama, yaitu ada 7 konsep utama. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdifferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini Bapak Ibu, dalam paradigma baru pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan siswa atau sesuai dengan minat bakat siswa. Antara siswa satu dengan siswa yang lain itu bakat dan minat siswanya itu berbeda-beda. Jadi misalnya seperti si A dan si B itu tidak boleh pembelajarannya itu sama-sama atau sama. Jadi pembelajaran
Dalam profil Pancasila itu ada 6 elemen. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, ada bergotong royong. Yang keempat, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Konsep budaya positif yang kedua itu adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatutan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tetapi sebagai pendidik, tujuan kita untuk mendisiplinkan anak itu adalah untuk menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bila berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang keluar dari dirinya sendiri, bukan ekstrinsik atau dorongan dari orang lain, atau bukan dari karena anak itu takut akan dihukum atau kena konsekuensi, tetapi anak itu motivasinya dari dalam diri mereka. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, ini Bapak Ibu guru, kalau mereka atau anak didik kita itu melakukan atau menerapkan kedisiplinannya, itu mereka itu tidak takut dengan adanya ancaman atau hukuman oleh guru, atau mereka ingin menerima imbalan atau sogokan. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari diri mereka sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dian Gorsen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Konsep budaya positif yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, itu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, sandang, rumah, dan makan. Itu adalah yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah
kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan semua orang, seperti teman, pasangan hidup, teman kerja, atau binatang peliharaan, kelompok di mana kita tergabung. Jadi misalkan anak didik kita atau siswa kita itu kalau di sekolah itu mereka cenderung menyendiri atau usil, bertingkah yang tidak kita hendaki karena mereka mungkin di rumah itu kurang kasih sayang dan rasa diterima di rumah tidak ada. Jadi mereka itu melampiaskannya di sekolah. Nanti kalau di sekolah juga mereka itu rasa kasih sayangnya itu tidak didapatkan oleh bapak ibu guru atau teman-temannya, nanti mereka pasti akan lari ke kelompoknya mereka. Karena dengan mereka lari ke kelompok mereka, nanti rasa kasih sayang atau rasa diterima mereka itu akan didapatkan. Seperti contoh-contoh rasa diterima di kelompok mereka yang negatif itu banyak sekali. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu adalah penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Terusnya, yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat itu adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia yang kelima itu adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa bermain dan tertawa. Jadi kalau kita lihat pada anak kita di kelas atau di sekolah itu mereka bermain sendiri atau ramai, karena itu mereka ingin mencari kesenangan dengan cara mereka bermain atau bertawa, bersenda-gurau. Dan seterusnya, yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu murid melakukan disiplin karena ia takut akan dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik atau eksternal, motivasi yang timbul dari luar. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini yang namanya motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri anak tersebut. Karena murid itu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada dua, Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Karena hukuman itu akan menyakitkan, tidak nyaman, takut, juga memaksa. Murid bisa menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi dengan hukuman pastinya mereka
hatinya sakit, terus juga bisa mengakibatkan murid itu merasa rendah diri. Yang kedua, dengan cara penghargaan. Ini tidak efektif karena dapat merusak hubungan atau sifatnya iri, bisa mematikan kreativitas siswa. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini juga termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses yang pertama itu konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring dengan cara berkelanjutan, yaitu terusnya stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan untuk merenungi kesalahan. Dalam konsep identitas sukses, konsekuensi ini murid itu nanti diarahkan, misalkan seorang anak itu melakukan segala kesalahan, misalnya menumpahkan minuman pada gelas, seharusnya murid itu secara dari motivasi instruksi mereka sendiri atau motivasi yang keluar dari dalam diri mereka itu nanti akan membersihkan tumpahan minuman yang ada di gelas tersebut. Yang kedua, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat terus memperbaiki kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama tadi konsekuensi, yang kedua restitusi. Jadi kalau restitusi itu anak itu cuma ditanyakan alasan kenapa mereka, contohnya seperti kalau anak itu tidak mengerjakan PR, itu anak ditanyakan alasan kenapa anak itu tidak mengerjakan PR. Terus ditanya lagi keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang sudah mereka langgar, atau keyakinan kelas yang mereka telah sepakati. Misalnya seperti anak itu masuk sekolah telat, kalau di kelas sudah membuat keyakinan kelas tentang menghormati waktu atau menghormati waktu, itu anak cuma ditanyakan tentang tanggung jawab untuk menghormati waktu tersebut. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih hebat. Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu adalah konsep disiplin menurut pendekatan restitusi. Perbedaannya, contoh kasus misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa dengan cara misalnya hormat bendera dalam kurun waktu 10 menit. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau menurut hukuman. Yang kedua, konsekuensi.
Itu misalnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, dengan cara restitusi. Itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah tersebut. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Adapun yang biasa dilakukan penghukum biasanya itu menghardik, menunjuk-menunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampak bagi siswa dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti siswa mengulangi kesalahan tersebut berulang kali, lalu berperilaku menjadi agresif. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada pembuat rasa bersalah ini pada siswa, yaitu dari seorang pembuat merasa bersalah adalah siswa akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini sebagai teman tidak akan menyakiti siswa, namun selalu berupaya mengontrol siswa melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk siswa-siswanya. Dampak pada siswa adalah siswa akan tergantung, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Yang D, sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau siswanya yang berpatokan pada catatan atau kesempatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan siswa. Dampak bagi siswa dari posisi pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang kelima, sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa atau mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakini atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum itu patuhilah aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah itu berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib,
buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang kelima, sebagai manajer itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol juga. Ini sama dengan yang tadi. Dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 5 posisi kontrol. Pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Itu yang mengatakan adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mengatakan itu adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu yang bicara atau yang mengatakan adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu yang mengatakan sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang mengatakan itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu yang mengatakan sebagai penghukum. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai kebajikan atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Membuat keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas itu guru bersama siswa itu membuat keyakinan kelas bersama-sama. Caranya yang pertama itu dengan berdiskusi tentang peraturan yang sudah ada di sekolah. Yang kedua itu dengan merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga dengan cara menempel keyakinan tersebut di dalam kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah dipahami, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah ditempel. Semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling menghormati sesama. Yang kelima, itu menghargai guru atau teman. Yang keenam, selalu menerapkan 5S. Yang berikutnya, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Kalau pertama itu misalkan disiplin waktu, berarti anak dalam peraturan sekolah itu anak datang sebelum pukul 7. Tapi kalau diterapkan di dalam keyakinan kelas menjadi disiplin waktu. Nah, Bapak Ibu, ini ada 2 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini ada 2 contoh. Yang sebelah kiri
itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu termasuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bukan. Terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan setelah kegiatan, aktif dalam pembelajaran itu, dan tertib itu termasuk keyakinan kelas atau bukan. Terus yang sebelahnya, kesepakatan kelas yang sebelahnya itu yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Dari dua contoh keyakinan atau kesepakatan kelas ini, yang termasuk kesepakatan kelas itu yang kanan. Itu contohnya yang ditebalkan itu saling menyayangi, terus sama semangat. Itu contoh dari kesepakatan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bisa kita buat menggunakan model T dan Y. Dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa digunakan menggunakan model T dan Y. Hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dilakukan. Diterima atau dimiliki dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan model atau tabel T dan Y. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Kalau peraturannya itu selalu kembalikan buku ke sekolah, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini termasuk dalam peraturan. Nah, di dalam keyakinan kelas, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu termasuk dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu dalam keyakinan kelas itu hormat atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu dalam keyakinan kelas bisa menghormati orang lain, berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan, itu juga dalam keyakinan kelas itu keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, dalam keyakinan kelas itu kesehatan. Kalau peraturannya bergantian atau menunggu giliran, dalam keyakinan kelas itu menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, dalam keyakinan kelas itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu dalam keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Yang selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3, yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi, yang pertama tadi menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini cara menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau sesuai kebutuhan tadi, validasi kebutuhan. Yaitu semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Misalkan tadi contohnya, kalau anak datanya terlambat atau anak tidak memakai atribut, pasti semua
alasan apa perilaku tersebut memiliki alasan. Kita dengan cara memvalidasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Yang ketiga itu dengan cara menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi intrinsik. Dari kesalahan anak tersebut, dari validasi kebutuhan atau tindakan kesalahan anak, kita cukup menanyakan keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar dari kesalahan tersebut. Misalnya kalau tadi anak tidak memakai atribut saat upacara, itu berarti anak tidak tanggung jawab. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini cara menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Ini dalam validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baik, yang baru. Maukah kamu belajar cara ini untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini yang ketiga tadi menanyakan keyakinan kelas. Yang selanjutnya ini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan atau diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer, yaitu apakah kamu ingin berbuat lebih baik, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu, apakah wajar berbuat kesalahan, bisakah kita memperbaikinya, apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai, kapan kamu siap untuk memulai, peraturannya apa. Ini adalah intervensi. Nah, ini kemarin contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama ini tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita
kita sebagai guru saat kita melihat anak tidak memakai atribut saat upacara, kita cukup menanyakan itu, ini sebagai percakapan antara guru dan siswa. Yang pertama, kamu tidak memakai dasi dan topi, apakah masih di atas di tas atau ketinggalan? Terus anak menjawab, maaf Pak, topi dan dasi saya ketinggalan di rumah. Oh, tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Seperti Senin lalu juga teman kamu ada kan yang tidak memakai topi dan dasi? Iya Pak, tapi nanti saya takut dihukum dan baris di depan saya malu Pak. Tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya. Iya Pak, tadi saya kesiangan, siap-siapnya terburu-buru, jadi lupa kalau hari ini upacara. Nah, berarti kamu sudah bagus, tidak terlambat sekolah, cuma ketinggalan dasi dan topinya. Iya kan? Iya Pak. Nah, berarti kamu sudah cepat siap berangkat sekolahnya. Nah, sekarang kita lihat lagi kamu tidak membawa topi dan dasi. Kira-kira tindakan kamu itu melanggar peraturan kelas dan atau prinsip dari kamu sendiri tidak? Iya Pak, saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Siswa menjawab, saya tidak disiplin waktu Pak. Nah, sudah tahu kan kira-kira kalau disiplin waktu itu penting atau tidak? Penting Pak. Oke, kalau penting, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Siswa menjawab, saya akan bangun lebih awal dan memasang alarm. Untuk apa? Supaya saya bangunnya lebih awal. Bagus. Jadi kalau kamu sudah memperbaharuinya, kamu akan menjadi seperti apa? Siswa menjawab, lebih disiplin dan mandiri Pak. Oke, kalau begitu, oke, kalau seperti itu, sekarang kamu pergi ke barisan untuk siap-siap mengikuti upacara. Ya, baik Pak. Ini contoh kasus dalam penerapan segitiga restitusi. Yang hijaunya ini contoh. Yang kedua sama, hampir sama. Contoh nomor 1 dan 2 sama. Dan kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, saya dalam menyampaikan hal budaya positif ini telah selesai. Pastinya banyak sekali kesalahan atau kekurangan, itu karena kurang tahunya saya atau kebodohan saya. Mohon maaf apabila banyak sekali dalam menyampaikan kesalahan-kesalahan saya. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Nur Salim yang telah menyampaikan budaya positif. Untuk selanjutnya adalah refleksi atau tanggapan dari ibu kepala sekolah pada ibu kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran wa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina
CPG, calon guru penggerak SD Negeri Sumogede, yaitu Bapak Nur Salim SPD dan Bapak Ahmad Solihuddin SPD, yang pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan paparan dalam keadaan siap walafiat tanpa ada rambungan apapun. Yang berikutnya, saya atas nama sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nur Salim SPD yang telah memberikan paparan kepada kita hubungannya dengan kegiatan CPG, dan di situ Bapak Nur Salim sudah memberi banyak sekali pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang harus kita laksanakan untuk kegiatan di sekolah. Mudah-mudahan di dalam kegiatan CPG nanti kedua Bapak guru yang ada di SD Negeri Sumogede ini nanti bisa melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dalam tugas-tugasnya, dan selanjutnya untuk kegiatan CPG-nya bisa berjalan dengan lancar sampai akhir dan bisa diterapkan dalam kehidupan sebagai pendidik di sekolahnya. Yang berikutnya, saya tidak bisa menyampaikan hal-hal yang mendalam, yang intinya saya hanya menyampaikan terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk mendaftar ke CPG di SD kita ini. Mudah-mudahan dengan adanya CPG ini nanti sekolah kita bisa meningkatkan pembelajarannya, karena tadi saya sudah melihat paparannya, sudah melihat dan sudah mendengarkan penjelasannya. Bila mana nanti dalam paparan itu kita terapkan di dalam sekolah kita ini, kemungkinan untuk SD kita ini akan semakin baik, semakin meningkat, baik itu kedisiplinannya maupun prestasinya. Dan saya tidak bisa berucap, hanya ucapan terima kasih kepada bapak-bapak guru dan guru di sini. Mudah-mudahan nanti setelah adanya paparan itu, kita semuanya bisa melaksanakan apa yang harus kita kerjakan sebagai pendidik. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut untuk menuju yang lebih baik, dan saya mengharap untuk bapak dan ibu guru yang lain yang belum mendaftar ke CPG, saya hanya mengharap mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan seperti ini, bapak dan ibu guru itu punya gagasan atau punya niat untuk mendaftar ke guru CPG, dan yang pasti itu semuanya bisa bermanfaat bagi kita semuanya, karena untuk sebagai guru CPG ini bisa menggerakkan kepada bapak dan ibu guru yang lain di sekolah masing-masing, sehingga untuk kegiatan di sekolah ini dimungkinkan kita bisa bertambah banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapat. Dan saya sebagai yang dituakan di sini juga hanya bisa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semuanya, karena saya pribadi ini memang dikatakan yang tidak atau yang tidak punya pengalaman apa-apa, sehingga saya dengan mendengarkan paparan ini saya juga sedikit punya gambaran atau punya istilahnya pandangan bahwa kalau budaya positif ini memang betul-betul bisa
untuk meningkatkan kedisiplinan atau mungkin meningkatkan prestasi belajar yang ada di sekolah. Kiranya saya tidak bisa mengucap banyak karena saya tidak tahu bagaimana cara untuk merefleksinya yang lebih baik. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan saya. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan refleksinya. Untuk selanjutnya acara pada siang pagi hari ini tentang pengempalan budaya positif kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memakai dasi dan topi apakah masih di tas atau ketinggalan? Maaf Pak, tapi dasi saya ketinggalan di rumah. Oh, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Seperti Senin lalu, teman kamu ada kan yang tidak memakai topi dan dasi? Iya Pak, tapi nanti saya takut dihukum dan garis di depan saya malu Pak. Tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Iya Pak, tadi saya kesiangan siap-siapnya terburu-buru jadi lupa kalau hari ini upacara. Nah, berarti kamu sudah bagus tidak terlambat sekolah, cuma ketinggalan dasi dan topinya. Iya kan? Iya Pak. Nah, berarti kamu sudah cepat siap-siap berangkat sekolahnya. Nah, sekarang kita lihat kamu tidak membawa topi dan dasi. Kira-kira tindakan kamu itu melanggar peraturan kelas atau prinsip dari kamu tidak? Iya Pak, saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya tidak disiplin waktu Pak. Nah, sudah tahu kan kira-kira kalau disiplin waktu itu sangat penting atau tidak? Penting Pak. Oke, kalau penting, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bangun lebih awal dan memasak alam Pak. Untuk apa? Supaya saya bangunnya lebih awal Pak. Bagus, jadi kalau kamu sudah memperbaruinya, kamu akan menjadi seperti apa? Lebih disiplin dan mandiri Pak. Oke, kalau seperti itu, sekarang kamu pergi ke barisan untuk siap-siap mengikuti upacara. Baik Pak. Nah, kamu sedang apa? Mengerjakan PR matematika Pak. Kamu belum mengerjakan PR matematika. Belum Pak. Coba kamu berdiri. Iya Pak. Kamu tidak mengerjakan PR matematika, tidak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya anak yang tidak mengerjakan PR matematika. Kemarin juga ada kan teman-teman kamu yang tidak mengerjakan PR. Iya Pak, kemarin saya tukang bantu guru jadi kelelahan, jadi tidak mengerjakan PR matematika. Oh begitu, kamu kelelahan dan tidak mengerjakan PR, tidak apa-apa. Tapi tadi kamu tidak terlambat sekolah kan? Tidak Pak. Nah, kamu sudah melakukan hal baik karena tidak terlambat sekolah. Tapi dari kesalahan kamu melanggar keyakinan kelas tidak? Iya Pak, saya melanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saya tidak tanggung jawab atas tugas saya Pak. Kira-kira sikap tanggung jawab itu penting tidak bagi kamu? Penting Pak. Kalau kamu sudah tahu penting, kira-kira ke depannya apa yang akan kamu lakukan? Memperbaikinya Pak. Bagus, kalau kamu sudah diperbaiki, kamu ke depannya akan menjadi orang seperti apa? Saya akan lebih bertanggung jawab atas tugas yang saya dapatkan Pak. Bagus, jika kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan ke depannya, sekarang kamu boleh duduk untuk mengikuti pelajaran selanjutnya.
Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika, siswa kelas 4 SD Negeri Sumbergede. Saya merasa senang karena tadi ketika tidak mengerjakan PR, saya tidak dihukum dan dimarahi Pak Nur Salim. Terima kasih Pak Nur Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.